Berarti ya. Faslun utawi iki ku fasal seweje. Furudul wudu'i fardune wudu iku sitatun ada 6 al awalu. Yang pertama iku an-niyatu berniat enda ghuslil wajhi saat membasuh wajah. Wasani dan utawi yang kedua iku ghuslul wajhi membasuh wajah itu sendiri. Wasalisu dan utawi yang ketiga iku ghuslul yadaini membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta kedua siku. Kedua tangannya dan sikunya. Warabi'u dan utawi yang keempat iku mashu syai'in mengusap sesuatu apapun min basyaratir ra'si berupa kulit kepala au sya'arihi atau rambut yang di kulit kepala. La yakhruju yang rambut tersebut tidak keluar an haddir ra'si dari batasan kepala. Jadi mengusap, ingat kalau membasuh, redaksi dalam fikih membasuh berarti harus ada air yang mengalir, Bos. Membasuh muka berarti saat membasuh muka harus ada air yang mengalir. Membasuh tangan harus ada air yang mengalir. Saat kepala bahasanya mashu, bahasanya mengusap. Kalau mengusap tidak disyaratkan ada air yang mengalir. Dan mengusap ini boleh mengusap kulit yang ada pada kepalanya atau rambut yang ada di kepalanya dengan catatan rambut itu tidak lebih dari batas kepala. Kepala itu ini sama namanya kepala. Kepala itu mana? Ini Ustaz, ini mata. Mana kepala itu? Ini Ustaz, ini hidung. Nah, ini kepala itu adalah posisi yang di situ terdiri beberapa komponen badan. Ada telinga, ada mata, ada hidung, wama hawalaiha lah, pokoknya sekitarnya. Betul. Paham ya? Rambutnya kalau cewek rambutnya kok ke sini, ini offside karena sudah lepas dari area kepala ini. Enggak masuk kalau yang ke sini. Tapi kalau bisa masih di sini, sini bisa. Tapi kalau sudah ke sini, sudah enggak masuk itu. Enggak dihitung. Kan offside itu walaupun gol kan enggak dihitung. Karena judulnya sudah offside. Lain, Bos. Wal khamisu dan utawi yang kelima iku ghuslur rijlaini membasuh kedua kaki ma'al ka'bain beserta kedua mata suku. Wasadisu dan utawi yang keenam iku tartibu ma menertibkan urutan dzukira yang telah disebutkan apa ma illa niyata kecuali niat wa ghuslul wajhi dan membasuh wajah. Fala tartiba maka tidak ada tertib sama sekali iku maujud fihi ma dalam niat dan membasuhmu. Jadi umumnya semua praktek wudhu itu harus tertib sesuai urutan, Bos. Tapi kalau masalah niat dengan membasuh muka, ini tidak ada tertib. Membasuh muka dulu, baru niat, atau niat dulu, baru basuh muka. Dia tidak ada urutannya. Tidak ada niat dulu, baru basuh muka, atau basuh muka dulu, niat. Tidak. Dia karena niat dan basuh muka di sini berbarengan. Tidak tertib dah. Tertib kan urutan. Kamu maju, baru kamu, namanya urutan. Nah, untuk niat dan basuh muka tidak ada. La fala tartiba fihima. Tidak ada ketertiban sama sekali. Pakai la linafil jinsiyah. An-niyatu utawi niat hiya ya niat iku qasdu syai'i. Bermaksud melakukan sesuatu hale muqtarinan. Sini pakai muktarin, sigatnya si fa'il. Hale muktarinan yang berbarengan. Muktarinan hale berbarengan ya. Berbarengan qasdu syai' itu berbarengan bi fi'lihi dengan melakukan pekerjaan qasdu syai'. Wa mahalluha tempatnya niat iku alqalbu dalam hati wa talaffudzu dan melafadzkan biha dengan niat iku sunnatun sunnah, Bos. Wa ma siwal furudi dan apa-apa selain kefarduan al-madhkurati yang telah disebutkan apa furud iku sunnatun sunnah wahya utawi sunnah kathiratun iku kathiratun banyak sekali minha sebagian daripada sunnah yang banyak itu istiqbalul kiblati saat wudu ngadap kiblat wasiwaki dan ngerokok enak ya. Siwak bukan versi rokok ya. Siwak. Maaf. Bukan rokok. Nanti ada yang ngantuk separuh tidur.
Oh ternyata si tadi sebelum merokok jadi sambil wudhu sambil ngerokok. Enggak. Siwak di sini. Sebelum wudhu siwakan. Tapi kemana? Wa tasmiyatu dan membaca basmalah wa ghuslul kafain dan membasuh kedua telapak tangan. Kafain itu telapak, Bos. Cuci dulu. Takut kan iya kalau siang mungkin aman. Kalau malam kalau tangannya misalnya bergerilya jauhlah. Ya kan? Wal matmadatu dan berkumur-kumur istinsyaku dan menghirup dan kemudian mengeluarkan air dari hidung. Istinsyak itu hirup keluarkan. Nih. Bukan gini ya, bukan. Nah, bukan. Tapi gini istinsyak tuh. Gitu. Terserah prakteknya mau gini atau terserah. Pokoknya intinya ini air itu dihirup kemudian disemburkan menggunakan hidung tapi. Wa mashu jami'ir ra'si dan mengusap seluruh kepala. Seluruh kepala. Ini dalam sebagian kitab kan ada tutorialnya. Kalau rambut itu ingkilap, rambutnya itu yang kalau diginikan itu bisa balik begini, maka gini dia. Nah, kalau tidak ingkilap, saya nanya dulu rambut yang ingkilap itu seperti apa sih dengan Gus Hamid itu. Kata Gus Hamid itu rambut yang ingkilap itu dia memang dari struktur rambutnya itu kalau misalnya gini, dia tuh balik sendiri gitu. Paham enggak? Kayak rambutnya Ustaz Awal tuh. Rambut Ustaz Awal atau Ustaz Abdul Hadi itu atau Gusdullah. Gusdullah itu rambutnya atau Gus Ahmad itu rambutnya ingkilap itu. Jadi tipe-tipe rambut ingkilap itu kalau misalnya gini, misalnya rambutnya kita giniin dengan sendirinya begini gitu. Nah, kalau penyantum kan ya walaupun panjang misalnya gini, ya dia biasa aja gitu. Berarti tidak ingkilap. Kalau rambutnya tidak ingkilap berarti ketika mengusap kepala gini aja. Sekali. Karena tidak ingkilap. Kalau rambutnya ingkilap maka ada begininya. Tapi kalau misalnya begini jadi dua. Nah, ini satu. Ya, satu nih kan. Ini misalnya ngambil air keran. Nah, ini basah. Kemudian kita begini. Ini satu. Kalau kita balik jadi dua. Kan ini kan belum terpakai. Mana boleh? Bukan kedok kembang. Wa mashul udunaini dan mengusap kedua telinga zahiran. Kelawan yang bagian zahir yang luar yang nampak kelihatan, wa batinan dan bagian yang agak dalam yang tak nampak, yang tak kelihatan. Wa taqdimul yumna dan mendahulukan anggota yang kanan alal yusra daripada anggota yang kiri, wa tatwilul ghurrati dan melebihkan basuhan dari batasan wajah, wa tahjili dan melebihkan basuhan dari batasan kaki. Wajah itu kan umumnya kan begini ini. Umumnya gini. Ini umumnya wajah itu. Ini cangkim. Dagu ya kan. Ini tidak termasuk wajah, Bos. Maka kalau misalnya antum suatu saat punya istri kok pakai mukenanya itu cangkimnya kok enggak ditutup. Dagunya tidak ditutup, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada bagian anggota yang wajib ditutup malah terbuka. Maka kalau pakai mukena itu ke sini dia. Jadi atur lah, di manage mukenanya itu bagaimana itu. Paham ya? Kemudian tahjil itu melebihkan basuhan batasan kaki sampai separuh betis. Sampai setengah betis, pertengahan betis itu. Malah ada sebagian ulama itu sampai ke bokang. Ya kan? Biar cahayanya lebih lebar kan. Ada sebagian kitab seperti kitab apa tuh? Yaqut Nafis itu. Ya enggak apa-apa sih, kan. Yang penting ya selain oleh takutnya israf gitu. Berlebihan. Wal mualatu dan terus menerus continue berkesinambungan. Wa taslisul ghuslati wal mashi dan menigakalikan basuhan serta usapan. Menigakalikan basuhan serta menigakalikan basuhan dan usapan sampai dikit ya, sampai sebelum makruh tuh. Wa tarkul kalami dan tidak berbicara fil wudu'i saat berwudu, meninggalkan bicara saat berwudu. Saat berwudu jangan ngobrol, Bos. Ngobrol saat berwudu hukumnya makruh. Jadi begini, meninggalkan atau tidak berbicara saat wudu itu hukumnya sunnah.
Sehingga siapapun kok saat praktek wudhu tidak ngomong, berarti dia sedang mengamalkan sunnah. Wa ayyaqula, dan hendaknya membaca doa, mengatakan sopoman aqibahu setelah berwudhu, hale qaiman dalam kondisi berdiri, mustaqbilal qiblati sekaligus menghadap ke arah kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah jadikan ingsun minat tawwabina, dari orang-orang yang ahli taubat. Wa ja'alni, dan jadikanlah ingsun ya Allah minal mutatahhirin, dari orang-orang yang ahli mensucikan diri. Wa ja'alni, dan jadikanlah ingsun ya Allah min ibadikas salihin, dari budak-budaknya Ustaz Salihin. Allah, masyaallah. Hamba-hamba yang Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan segala puji bagi Engkau. Asyhadu, bersaksi sapa ingsun, alla ilaha illa anta, tidak ada sesembahan melainkan Engkau ya Allah. Astaghfiruka, saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Wa atubu, dan saya bertobat kepada Engkau. Wa atubu, dan saya bertobat ilaika, kepada Engkau ya Allah. Sunnah setelah wudu baca doa itu. Kalau kitab yang lain masih banyak lagi, masih ada sunnah natap langit, ada baca inna anzalna, masih ada. Tapi di sini tidak termaktub itu. Paham ya? Wa yajibu, dan wajib opo ayak tasira ala wajibin. Wa yajibu, dan wajib opo ayak tasira, meringkas ala wajibin, hanya untuk anggota yang fardu, anggota yang wajib saja. Lidaiqi waktin, karena waktu sempit, karena waktunya mepet. Walikillatil ma'i, dan karena airnya sedikit. Di saat waktu sholat hampir habis, kalau antum wudhu kok pakai semua perkara-perkara yang sunnah antum pakai, anggota-anggota yang sunnah antum pakai, menigakalikan juga antum pakai, padahal waktunya sedikit lagi waktu sholatnya habis, maka itu hukumnya haram. Maka di waktu itu diwajibkan untuk meringkas dalam praktek wudhunya hanya pada anggota yang fardu saja, dan hanya sekali saja. Satu, atau waliqillatil ma'i, atau airnya dikit bos. Wa yundabu, dan disunahkan liidrakil jama'ati, airnya sih banyak, waktu sih masih luas. Tapi kalau saya praktek wudhunya ini pakai semua kesunahan dalam wudhu, macamnya saya tidak bisa sholat jamaah. Maksudnya wudhu selesai, jamaah pun selesai. Nah, kalau kayak gitu tidak sunnah untuk, kalau kayak gitu malah sunnah untuk meringkas.